Bible. Karena dia manusia, ada kesengajaan untuk kemudian merubah-rubah terjemahan. Kenapa bisa mereka rubah? Karena hanya terjemah, bukan firman Tuhan. Sedangkan yang aslinya saja bukan. Seperti Lukas. Lukas menerima firman dari mana? Gelap. Markus terima firman dari mana? Gelap. Paulus terima firman dari mana? Gelap juga. Pengarang Matius, firman dari mana? Nggak ada tahu, nggak ada juga, gelap. Begitu juga penulis buku Yohanes, gelap. Jadi tidak ada unsur yang bisa kita gunakan sebagai penguat untuk mengimani bahwa itu adalah firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berfirman kepada Lukas, tidak pernah berfirman kepada Paulus. Mereka cuma ngaku-ngaku, Injil yang kuberitakan ini bukan kuterima dari orang, tapi kuterima dari Yesus. Kapan Yesus kemudian datang ke penjara, ke padang gurun bertemu Yesus itu kapan? Yesus sudah tak ada, tapi Paulus menulisnya dengan tangannya dia sendiri. Jadi aspek-aspek inilah yang kemudian yang harus saudara Jordan pahami. Kenapa kitabnya bisa direvisi, bisa dirubah, bisa ditambahi, bisa dikurangi, bisa dipindah alihkan kemudian ke bahasa yang baru, meninggalkan bahasa yang lama. Dikarenakan itu bukan firman Tuhan. Gitu bang. Jadi terjemahan semisal Al-Quran, Bang Jordan, Al-Quran itu bisa diterjemahkan. Siapa yang menerjemahkan? Yang bisa bahasa Arab, yang bisa tafsir, yang bisa nahwu shorab. Nah, mereka menerjemahkan kemudian berdasarkan disiplin ilmu yang mereka punya ke dalam bahasa Indonesia. Pemaknaan mereka, para penafsir ini, para penerjemah, perkataan mereka itu dalam bahasa Indonesia itu bukan firman Tuhan. Itu adalah perkataan mereka yang mendekati perkataan Tuhan. Nah, misalnya Iqra. Iqra itu firman Tuhan. Bacalah itu bahasa manusia, perkataan manusia. Jadi bukan kata bacalah yang kemudian yang diterima oleh Nabi Muhammad, tapi kata Iqra. Nah, Iqra ini nggak boleh diganti. Zaman boleh berubah, waktu boleh berjalan, tetapi Iqra tetap Iqra. Misalnya Iqra di dalam bahasa Indonesia bacalah. Kata bacalah bergeser kemudian 500 tahun ke depan, ternyata bacalah itu nilai, rasa, bahasa dan makna kandungannya itu berubah menjadi peganglah. Maka ikra ketika melafazkan huruf-huruf menjadi sebuah kata, itu bukan lagi makna dari kata baca tetapi pegang. Maka 500 tahun ke depan Iqra bisa diterjemahkan menjadi peganglah. Iqra-nya tetap gak bisa bergeser dia. Maknanya tidak bisa bergeser. Bahasa Indonesia ketika berubah makna dari baca menuju pegang, itu yang bisa berubah. Tergantung zamannya. Kalau zaman di mana peganglah itu artinya sama dengan makna bacalah yang ada di dalam original teks Al-Quran, maka Iqra sama dengan bacalah. 500 tahun ke depan Iqra sama dengan peganglah. Tetapi Iqra tidak bisa dirubah. Sedangkan saudara Kristen berbeda. Iqra hilang dari sejak 1000-2000 tahun yang lalu. Yang ada Iqra bacalah. Begitu ke depannya berubah makna Iqra ini 500 tahun ke depan peganglah, maka berubah peganglah. Nah, peganglah ini 500 tahun ke depan berubah menjadi ciumlah. 500 tahun ke depan sepaklah. Nah, sekarang yang terakhir apa? Sepaklah. Kita kembalikan kepada original teks. Ternyata original teksnya itu adalah Iqra, bacalah, bukan sepak. Berarti apa? Kitab Anda sudah jauh meninggalkan original teks. Siapa yang menjamin kemudian bahwa terjemahannya itu adalah tepat sesuai dengan original teksnya? Kalaupun ada yang menjamin, tetap saja terjemahan bukan firman Tuhan. Jadi kesimpulannya menurut pandangan saya nih, mohon maaf kalau Anda harus belajar dari itu. Bible yang Anda pegang itu bukan firman Tuhan, tapi terjemahan dari perkataan yang lebih dulu. Perkataan terjemahan dari bahasa yang lebih dulu.
Kalau endingnya bahasa Yunani, nah di sini nanti akan bermasalah lagi. Mereka para penulis ini menerima informasi dari mana? Sedangkan contoh misalnya Matius ditulis tahun 66. Yesus terangkat ke langit tahun berapa? Tahun 33. Ada 33 tahun kemudian masa jarak antara Nabi Yesus yang adalah Rasul dengan penulis Matius. Nah, untuk membudayakan atau untuk bagaimana supaya perkataan Yesus di tahun 30 bisa langgeng sampai 33, itu budaya apa yang dipakai? Seperti Al-Quran ada ilmu sanad, ada kemudian talaqi, ijazah. Rasulullah Muhammad SAW membacakan Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sahabatnya mendengar dan menghafalkan. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun bacaan tersebut masuk ke dalam sanubari setiap yang mendengarkan dan menghafalkan serta membacakan. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemanapun di belahan bumi ini tetap innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan silakan bahasa-bahasa lain menerjemahkan original teks tersebut. Jadi Al-Quran tidak meninggalkan kemudian original teks, tidak meninggalkan firman Tuhannya. Sedangkan Bible, coba sahabatku renungkan. Pada mulanya adalah firman, original teksnya mana? Yang ada hanya diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Yunani. Jadi kalau teman-teman itu sosok jagoan bahasa Yunani, itu adalah bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Tapi kalau dikatakan seperti Al-Quran, dihafalkan jauh. Kalau dikatakan manuskrip, mana buktikan? Gak ada. Jadi saya mengajak saudara Jordan di usia abang ini yang sudah matang, mari gunakan akal untuk menepaki kebenaran itu seperti apa. Karena salah jalan kita di dunia ini, maka seumur hidup kekal kita dalam neraka. Saya kira begitu Bang, silakan. Pak Andi, saya protes ini Pak Andi. Saya ngomong beberapa apa aja sudah diprotes, katanya kelamaan. Bang Juma, dia ini kepanjangan. Ada celah-celah yang seharusnya saya bisa masuk. Tapi karena menghargai diskusi saya diam. Tapi kok Pak Andi diam? Kalau Bang Juma ngomong gak berani mau disela. Padahal sudah kelamaan ini. Gimana saya ini, nunggu Pak Andi? abang selah. Oh enggak, saya nggak bisa lah karena kau tanggapi itu, jangan sampai aku yang ngomong sama nggak mau aku. Kalau dengan kamu percuma lah. Kau sudah mengawali diskusi dengan main-main, ngapain? Kalau Bang Juma lah boleh, kita sudah kenal. Tapi ya udah tanggapi aja Bang Jordan, tanggapi aja. Oke, gitu ya. Jadi di sini ya kita melihat ada perbedaan pandangan. Bahwa ternyata mungkin pandangan Bang Juma tadi itu tentang bahasa asli, itulah yang disebut firman Tuhan. Terjemahan itu bukan firman Tuhan. Lah, kita memiliki pengertian yang berbeda di situ. Sebab kami melihat bahwa terjemahan di situ yang terpenting itu adalah maknanya. Bisa bisa dimengerti oleh setiap suku, setiap bahasa itu. Makanya di dalam Alkitab itu ada bahasa, bukan cuma bahasa Indonesia, bahasa nasional. Bukan bahasa internasional yaitu Inggris. Tapi ada juga bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa suku masing-masing. Lihat saja aplikasi Alkitab itu ada bahasa Batak, bahasa Toraja. Karena supaya orang yang tidak tahu bahasa nasional, yang berada hidupnya dia melihat jalan aspal, nggak pernah melihat apalagi mengenai bahasa,
maka itu perlu dijangkau dengan terjemahan. Nah ini ada berbeda di sana Bang Zuma. Cuma ada satu keganjilan bagi saya, yaitu bagaimana orang menghafal itu bunyinya sama dengan misalnya sebuah surat. Apakah hafalan itu akan sampai kepada tujuan? Artinya akan sama persis titik komanya dengan tulisan. Itu nggak bisa seperti itu, Pak. Itu di dalam Alkitab itu jelas sudah aslinya memang sudah tidak ada. Tetapi itu sudah disalin-salin. Nah, titik komanya pasti ya. Tapi karena mau diterjemahkan ke bahasa, maka bahasa wilayah tertentu, maka itu bisa saja ada pergeseran. Itu harus diakui, Pak. Jadi contohnya tentang Al-Quran, Pak. Coba Bapak lihat itu. Ada begitu banyak aplikasi Al-Quran. Saya sudah install, dan bahkan waktu di zaman Zoom saya diarahkan yang saya harus install itu dia kasih, Pak, gambar motifnya yang ini, tulisan Arabnya yang begini. Jangan yang misalnya ada aplikasi Al-Quran berwarna hijau, dibilang jangan yang ada putihnya di situ. Nah itu ternyata ada perbedaan-perbedaan di situ, Pak. Jadi Bapak, bagaimana Bapak menanggapi itu tentang hal aplikasi yang berbeda di dalam Play Store? Bapak hanya menyerang tentang kitab suci Kristen. Gimana itu, Pak? Oke. Jadi yang kami tahu, Al-Quran itu dari sejak kemudian Rasulullah Muhammad SAW menerimanya sampai hari ini itu tidak pernah ada pertentangan di dalamnya. Tak ada pertentangan. Kenapa demikian? Karena kami mendudukkan perkara bahwa firman Allah harus didudukkan sebagai firman Allah. Tidak bisa kemudian firman Allah dibuang, dilenserkan, lalu menggantikannya dengan firman atau perkataan manusia. Karena Allah pencipta langit dan bumi sudah menyiapkan bahasa untuk kita manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi ini untuk makhluknya. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna bidzalika laayatil lil alamin. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan perbedaan bahasa-bahasamu. Allah menciptakan warna kulitmu, dan kemudian sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi Allah sudah luar biasa menciptakan bahasa untuk kita. Bahasa ini kita pakai kemudian untuk memaknai firman Tuhannya. Jangan firman Tuhannya dikubur, lalu kita ganti dengan bahasa manusia. Oleh karena itulah kemudian ketika saudara berkata di Al-Quran begini, begono, itu enggak ada. Ketika Al-Quran menarasikan ayatnya, wa min ayati khalqus samawati wal ard, dimanapun di belahan bumi ini, Anda tanya orang-orang Islam, suruh baca Ar-Rum ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Pasti bacaannya sama. Kenapa? Karena yang diminta untuk dilestarikan kemudian adalah kalamullah. Dan Allah kemudian sudah menjamin itu. Aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Nah, sehingga coba Anda perdengarkan bacaan Quran dari Tokyo. Bacaannya pasti sama. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dari Cina. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dari Thailand.
Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dari manapun bacaan Quran itu akan tetap sama. Sedangkan jangan ke luar negeri. Di Indonesia ini saja Anda minta kemudian Bible orang Bugis yang membacakan versi mereka, dan kemudian orang Makassar Anda suruh bacakan versi mereka, pasti berbeda. Pasti berbeda. Bible bahasa Bugis, Bible bahasa Makassar, Bible bahasa Jawa, apalagi kalau sudah pindah pulau. Wah, parah itu. Lalu mana yang firman Tuhan? Yang bahasa Bugis atau bahasa Makassar atau yang bahasa Jawa? Mana yang firman Tuhan? Tidak ada lagi. Karena semuanya hanya terjemahan. Mana firman Tuhannya? Tak ada. Sedangkan bahasa aslinya pun ketika dituliskan oleh Lukas, rupa-rupanya itu hanya hasil penyelidikan. Kalau yang bahasa aslinya saja hasil penyelidikan, lalu bagaimana terjemahannya yang sudah jauh dari indungnya? Bagaimana bisa memaknai lagi bahwa ini adalah firman Tuhan? Sedangkan yang aslinya saja, jangankan Tuhan, Yesus pun tak tahu menahu tentang buku Lukas, buku Matius, buku Markus, dan seterusnya. Nah, ini mungkin ya yang harus dengan rendah hati Saudara Jordan akui. Kelebihan Al-Quran dibandingkan Bible. Mungkin tataan daripada terjemah Quran dari zaman ke zaman dalam perspektif bahasa Indonesia lebih terjaga daripada yang bahasa Indonesia yang Bible. Ya, jadi kalau kita mengadakan perbandingan ini Bang Jordan, terjemahan Al-Quran level sahihnya itu tidak bisa dikalahkan oleh terjemahan Bible. Apa halnya? Terjemahan Al-Quran merujuk kepada original teks. Ada firman Tuhannya. Terjemahan Bible merujuk kemana? Jadi kemurnian terjemahan Al-Quran masih terjaga. Kalau Bible terjemahannya tak terjaga lagi. Sedangkan terjemahan Al-Quran saja, terjemahannya masih bisa terjaga kemurniannya, apatah lagi original teksnya Quran. Nah, kalau kemudian original teks Bible saja sudah hilang, lalu apa arti sebuah terjemahan? Nah, ini saya rasa perlu kemudian Bang Jordan renungkan, pikirkan. Kalau ada sebuah kitab bermasalah, maka tentu agama itu bermasalah. Kalau agama itu bermasalah, maka tentu itu bukan dari Tuhan. Kalau sudah bukan dari Tuhan, berarti itu adalah sebuah kesesatan. Kalau itu sebuah kesesatan, maka itu sudah pasti tempatnya di neraka. Silakan, saudara apologet muda. Ya, Bang Jordan, ditanggapi Bang Jordan. Loh, katanya apologet muda. Siapa apologet muda? Oh, lupa ini apologet tua kalau ini. Silakan. Nama Bang saya Rocky Gerung. apologet muda, katua kah? Saya coba ya. Saya ingin buktikan nih di dalam. Saya mau open cam dulu ya. Sebentar. Balikin dulu kameranya, nanti retak apa. Iya, iya. Hati-hati open game, sarung jatuh. Pak Yoro pakai sarung. Oh iya, ya nanti kelihatan kalau disunat atau tidak itu kalau sarung. Ini saya sementara download aplikasi. Saya ingin membuktikan kalau apa betul bahasa aslinya tidak berubah ya.
Karena saya sudah download aplikasi Al-Quran. Nih, nih. Ini gambarnya seperti ini ya. Tapi agak lalot ini ya. Ntar lagi Apa mah. itu bang? Apa ini bang? Ingin membuktikan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bang Juma sendiri, yaitu Alkitab bahasa aslinya itu tidak berubah. Iya, silakan. Nah, saya ingin contoh aja melihat apakah di dalam beberapa aplikasi Al-Quran adakah ada perubahan atau tidak. Itu Jadi saya aplikasi ya bang? coba ini. Ya ini nih Pak nih. Apa itu? Nih aplikasi ini nih. Nih. Saya cuma pakai alat sederhana nih. STB namanya. Setup box nih. Nih. Saya cuma satu HP jadi saya nggak bisa buktikan lewat HP. Tapi ini cuma lewat ini nih alat. Murah aja ini bang. Oh iya siap. Ini ya. Murah aja itu mungkin jatah dari mana? Dari IndiHome. Tapi ada kan yang sudah beredar yang lebih bagus dari itu. Ini saya mau coba ini sementara install ini. Iya Gitu. silakan bernarasi silakan. Narasi kalau tidak ada pembuktian kan sulit. Jadi saya harus ada pembuktian dulu ya. Sebab saya sudah terinstall kalau nggak salah ini Al-Quran versi Kemenak. Itu yang saya sudah install di STB ini. Saya ingin lihat aplikasi Al-Quran terjemahan offline ini plus tajwid ini. Apakah sama atau tidak? Apakah Al-Quran ini juga memiliki bahasa Indonesia atau tidak ini? Ya udah cepetan yang mana sih? Ya ini masalahnya di situ. Jadi ini lalot sekali. Enggak lalot juga. Jadi gini Coba digoyang-goyang aja bang, goyang-goyang. Digoyang-goyang. Coba dilempar ini. Supaya lebih jadi ini. Iya, bela baca kutu. Matin Runo Baco. Berarti benar ya Bang Zuma ya lagu yang viral itu. Apa itu deh? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tidak disalib apa gunanya itu. Kok bisa ada lagu? Walaupun hidup. Wah ini bagus. Apa itu aplikasi apa itu bang? Ini audio rupanya ini. Mati biga. Salah alamat. Iya kan benar tuh buatan lagunya tuh. Percuma hidup 1000 tahun itu kalau nggak disalib ya gini nih jadinya dungu deh. Ternyata aplikasi audio. Jangan diputar. Aduh, gimana sih ya? Lagi live di YouTube. Jadi ngeri juga yang diskusi sama abang ini. Jangan-jangan itu link ini jalan tikus. Iya bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Dia nggak tahu kalau di mute. Dibuka mute ya Bang Jordan. Waduh, saya kira dibuka nih. Oh dari tadi nggak saprak kayaknya ya. Saya lagi ngomong. Nah ini. Enggak, masalahnya ada musik, ada suara. Ini kena copyright gini kayaknya nih. Dimatiin aja musiknya Bang. Kena copyright gitu Pak kalau suaranya Pak. Ini kelemahan daripada aplikasinya ini loh, karena pakai alat sederhana ini. Oke, saya sudah matikan suaranya nih. Volumenya saya sudah matikan nih. Saya coba buka ini. Ya, ini agak cepat ini. Tadi berat karena suara ternyata, cuma audio ya. Oke ini sudah ada nih. Wah mantap ini aplikasi ini Pak. Allahu Akbar. Masya Allah.
Al-Fatihah aja coba ya. Kita coba Al-Fatihah ya. Iya. Kena copyright banyak Pak kalau dari suara itu konten berulang. Oh, Sama dengan betul. konten berulang Pak. Konten berulang. Ya, kalau mau benar. buktikan itu ada perubahan, misalnya ini loh tulisannya, misalnya tulisannya di surat al ini begini, oh berubah di sini gitu loh Pak, bukan suara, tulisan kalau mau dilihat perubahan. Nah, ini sudah ada bahasa Indonesia tapi ini sebentar ya. Kok bahasa Indonesia sih? Terjemahan kayak. Bahasa ini nih, ini saya sudah dapat ini kan sudah dapat ini aplikasi Al-Quran Kemenak kan. Ini Pak Yordan ini kalau dalam persidangan dilempar palu hakim ini disuruh keluar kelamaan. Sabarlah Pak Andi. Mana yang satu ya? Tadi sudah minta. Oh sini nih. Ini yang satu nih. Jadi ini sudah ada dua ya ini. Satu dekat Bible, yang satu di sini dekat setelan nih. Mantap. Ya kan? Nah. Oke, saya coba yang ini aja dulu ya. Tapi saya mesti setting karena ini ternyata bahasa ini bahasa Arab sama bahasa Bapakmu lah. In the name of Ain ini Pengaruh bahasa pengaruh umur itu Pak Yordan, pengaruh umur. Sabar Bu Rama. Allahu Akbar, Masya Allah. Bahasa Indonesia saya sudah oke, ini kok kenapa keluarnya bahasa apa? Aduh, parah. Oh ini pembukaan. Oh sudah dah. Ini saya dapatnya ini ya. Ini kalau bahasa Indonesianya pembukaan sapi betina keluarga Imran Anita. Coba surah Yusuf Pak Jordan. Surah 12 ayat 2 coba. Oke, surah 12. Surah Yusuf nih. Yusuf ayat 2. Nah ini saya merubah ke bahasa, ini soalnya yang tampil ini kan bahasa Inggris sama bahasa Arab. Nah, belum merugah ini Pak. Padahal ini bahasanya saya sudah minta. Oh terjemahan ini barangkali, ini cara apanya di sini. Man rasa nak mudah. Akademi mangi. Wah imang, asulara kamatin rombo. Tenang Bang. Lama banget Iyo Jordan. Nah iyalah, itu yang repot. Jadi Sebenarnya dia mau ngapain sih Pak Yordan ini? Iya. Tak tahu aku juga bingung. Orang minimal buka data udah ready tuh data nih. Yuk masih cari-cari data itu. Belum lagi nanti terjemahinnya tuh. nah ya itu memang karena kan kita ini kan tidak terjadwal diskusi. Masalahnya lama. Tidur aja. Ya makanya kita tidur aja dulu. Tidur aja dulu. Contoh misalnya begini Pak Yordan, gitu ya. Contoh nih, cepet nih. Yohanes 13:13 zaman dulu itu, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Kamu memanggil aku guru dan rabi. Yohanes 13:13 modern, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Itu perubahan loh ya. Cepet gitu loh kasih data kayak gitu. Ya itu kan karena Ya. kalau yang bahasa Indonesia yang Alkitab kalau Al-Quran kan saya mana saya ngerti Bang dengan Al-Quran. Saya kan Tadi Anda mau buktikan apa? ya saya juga ini membuktikan dengan mencoba membuka aplikasi Oh, buka aplikasi doang, memperkenalkan aplikasi. Iya kan saya ini membuktikan. Cuma tadi developer gitu. resikonya. Dia cuma memperkenalkan aplikasi. Ya udah lah. Enggak, begini. Tadi kan Bang Juma mengatakan Lupa lah, bahwa hitung-hitung dari tadi. Iya. iya gini Bu.
itu Pak Yordan, ini kalau tengah malam begini nggak pernah. Kalau Bunda Rama ngamuk marah Pak Yordan. Rungkat ini sih room ini ya sebelum Bunda Rama marah nih. ya gimana lagi nih Bang. Saya kan cuma ingin membuktikan ini sesuatu yang tiba-tiba. Jadi saya memang nggak siap data. Diskusi aja. Kan kita mengalir nih Bang. Ya udah, bahas Jadi- yang lain Jordan. Ya apa yang dibahas lagi kalau misalnya ini kan saya ingin melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Juma, saya kan ingin melihat. Tapi ini kita kesulitannya di situ Ya, tadi. itu cuman you yang sulit itu. Kami nggak sulit itu. Iya tapi kan buat Bapak kan tidak sulit, tapi buat saya kan ingin pembuktian. Buktinya apa? Anda coba ngeliatin aplikasi doang. Ya, hilang kesabaran tuh. Ya iya memang makanya kan ini cuma kebetulan aja saya melayani apa yang diterangkan oleh Bang Juma gitu. Mending abang ini bikin kopi deh. ini kan yang Al-Quran Kemenak ini. Nah ini Pak saya Yordan di rumah ada kunci dongkrak nggak? Pak Yordan ada kunci dongkrak nggak di rumah? Kalau ada dagorkeun kana hulu. Ini menunggu dia prepare 1 jam, nanti yang diterangkan cuma 1 ayat, itu kan ngeselin banget. iya cuma satu contoh aja. Nah ini kalau yang Kemenak ini sudah lengkap sama bahasa Indonesianya. Oke, coba Ini yang Kemenak. Ini Coba. surah Yusuf berapa nih Pak? surat Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan nih. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahasa Indonesianya apa? Sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab. Berbahasa Arab agar kamu mengerti. Bang, yang Al-Quran bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Kencang kali lah. Kencang kali lah. Nah, berarti kalau misalnya Al-Quran sebagai firman Tuhan, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu bukan firman Tuhan lagi, Pak. Berarti. Terjemah firman Tuhan. Tadi kan kalau mengatakan bahwa kalau itu bahasa asli, karena ini sesuai dengan surah Yusuf ayat 2, ini mengatakan bahwa ini kan bahasa asli, bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, ya kan? Nah sekarang ini bahasa Arabnya. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia ini bukan firman Tuhan lagi. Karena ini terjemahan. Itu kan penjelasannya Bang Juma. Iyalah kan udah dijelasin selain bahasa Arabnya yang di bawah itu bukan firman Tuhan, Pak. Nah iya berarti ini sesungguhnya ngapain ini mau diterjemahkan kalau itu bukan firman Tuhan Pak. Buang aja itu Pak. Harusnya begini Pak. Kalau udah ingin dijelaskan terjemahan itu memperjelas firman Tuhan. Iya, tapi kan kalau itu sudah tidak firman Tuhan lagi, kalau sudah diterjemahkan, itu problemnya. Jadi Anda yang problem, kami enggak, gimana sih? tunggu Izin dulu. ya, Bang Zuma ya. Tunggu sebentar. Saya belum selesai. Maksud saya ini penekanannya begini. Harusnya orang Indonesia belajar bahasa Arab supaya jangan belajar mengerti tentang terjemahan. Ketika diterjemahkan itu sudah tidak firman Tuhan lagi. Memang kita Maka itu sudah umat Islam memang sholat nggak pakai bahasa Indonesia, Pak. Iya betul, tetapi jangan lagi memakai misalnya ada ceramah atau Apa sih? sebentar dulu, gimana sih Pak?
Kalau saya sudah selesai, saya Kok jangan ada ceramah sih? Aduh. Enggak, maksudnya dalam menerangkan bahasa Arab tidak boleh pakai bahasa Indonesia supaya itu. Udah, cukup Jordan. Udah ya, paham. Ini ya. Capek aku. Kami lebih capek itu. Ya. Aku mau santai aja lah, nggak usah terlalu, karena ketika saya menanggapi kayak dipotong-potong waktu saya. Saya Iya. mau nangis nih Pak. Mati lah sana. Nangis aja sekalian. Mau menangis. Kau mau menangis abang? Iyalah, ini masalahnya ini kan Bang Juma ngomong panjang lebar, iya, aku nggak mau nyela. Tapi ketika saya melakukan tanggapan, kenapa saya selalu dipotong? Cemilan Kalau lanjut dia maju. ngomong enak. Kalau Cemilan lanjut maju. Tapi Yuk dengar ya, cemilan lanjut maju ya. Temannya Bang Juma ini apa ya? Cemilan. Kalau Bang Juma enaknya apa? Waktu saya dia nggak pernah nyela, itu saya salut sama guru ini. Tapi teman-teman Bang Juma, aduh. Masalahnya yang dijelaskan Bang Zuma panjang lebar itu ada makna, ada isi gitu. Nah, yang penting maknanya, you panjang lebar itu nggak ada makna. Makanya yang terpenting you harus paham tuh kosakata. Itu bahasa Arab itu 12.000 lebih tuh kosakatanya itu. Bahasa Indonesia hanya ada beberapa, jauh dari bahasa Arab. Makanya yang dipakai dalam terjemahan itu yang paling mendekati makna dari bahasa asli tersebut itu. Nah, makanya yang dipakai adalah bahasa aslinya. Untuk bahasa Indonesia itu hanya agar paham apa makna dari bahasa asli tersebut, bukan terjemahan yang diimani, tapi hanya untuk memahami apa arti dari surah ini, apa arti dari perkataan ini. Yuk paham ya. Untuk fundamental secara transcendental keimanan ya tetap bahasa aslinya itu. Paham yuk, cemilan aja majud. Itu memang cemilan favorit ini tuh. Karena Al-Quran itu bukan bahasa ibu kami, beda dengan di Arab. Kalau di Arab itu bang nggak diartiin lagi, karena itu bahasa ibu mereka. Pak Yordan, mending kamu ambil kunci dongkrak, bikin kopi, aduk pakai kunci dongkrak. Kisah para Rasul 26:14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar satu suara dari yang berkata kepada aku dalam bahasa Ibrani. Boleh nggak ditunjukkan? Suara yang didengarkan dalam bahasa Ibrani itu yang mana? Seibarat tadi Al-Quran surah Yusuf ayat 2. Al-Quran disampaikan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'aqilun. Bahasa Arab. Sampai hari ini masih bahasa Arab. Kisah para Rasul 26:14. Dan Yesus kemudian berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan mana kitabnya yang Yesus sampaikan dengan menggunakan bahasa Ibrani. Dibuka mute-nya Pak Jordan. Gini Pak Andi, ini saya mau protes ini. Saya mau bernarasi tadi selalu dipotong. Jadi belum kesampaian. Pak Jordan pindah aja ke Katolik. Pak Jordan protes mulu Pak Jordan dari tadi. Pindah aja ke Katolik lah biar gak protes. Sebentar lah dulu ya. Nah, kita Abang belum ini mau masuk ngomong pada apa teman-teman? Ini susah untuk ngomong beliau ini. Mau ngomong apa? Bukan ngomong, ini selalu dipotong. Makanya kita tidak silakan. akan nyambung. Oke, silakan. Waktu abang ngomong 1 jam, jangan berhenti ya. Kami nyimak. Silakan. Secukupnya aja lah. Jangan yang lain pasti ngantuk. Ini sudah larut. Ya, pasti. Dulu, Bang. Jadi begini maksud saya. Abang tadi kan mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak bisa diterjemahkan. Ketika itu diterjemahkan, maka itu bukan firman Tuhan lagi. Nah, saya ingin supaya firman Tuhan ini tidak menjadi bukan firman Tuhan, maka
di dalam ceramah ketika membaca sebuah Al-Quran kemudian itu mau direnungkan, ya jangan lagi pakai bahasa Indonesia supaya artinya ini tidak akan menyimpang. Tetaplah firman Tuhan, yang disampaikan adalah firman Tuhan. Jangan menyampaikan firman Tuhan namun ceramahnya bukan firman Tuhan. Ini kan repot ini, Bang. Itu maksud saya. Ngerti nggak? Ngerti orang? Ngerti, Paman? Ya, jadi kalau sudah ngerti, Bang, tolong kalau saya sih masukkan aja, diterima atau tidak ya silakan aja. Jadi dalam ceramah juga pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia, supaya firman Tuhan itu tidak dikatakan lagi firman Tuhan. Kalau begini caranya Pak Yordan nggak boleh pakai bahasa Indonesia, nggak bisa ngebayangin kalau Pak Yordan pakai. Coba tes dulu deh. Baca Yohanes 1 pakai original teks. Bang Andi, itu terus terang saja. Ya. Di dalam kami hampir mendekati berapa ya? 90 atau 80% orang Kristen itu tidak tahu bahasa asli. Oke, tepuk Jujur aja. Lanjut. Aja. Gini Jordan, yuk analogikan, nggak boleh pakai terjemahan. Artinya nggak tahu makna. Ini sama dengan seperti ini ya Jordan. Kita tahu warna putih karena ada pembanding warna lain, ada warna hitam, warna merah, gitu kan. Nah, setiap manusia, terutama yang laki-laki, itu ada masa dia tuh mimpi basah. Pertanyaannya Jordan, coba yuk jelaskan bagaimana mimpi basahnya orang buta doh. Coba yuk jelaskan doh. Yuk kalau bisa jawab gue transfer yuk 5 juta itu sekarang. Ngapain menanggapi Ya itulah analogi yuk tuh dungu tuh. Menjelaskan kepada makna itu. Kalau Bapak mengatakan saya dungu, jangan diskusi dengan orang dungu. Saya bukan Bapak Saya Yu. sampai dungu. Jadi begini, maksud saya begini Pak Andi ya. Usahakan orang Muslim yang ada di Indonesia itu harusnya mengerti bahasa asli supaya firman